Kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Oke, Kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Saya akan bacakan ya, kalian menyimak mendengarkannya baik-baik. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9, firman Tuhan berbunyi begini. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, bin itu anak laki-laki ya. Jadi Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Jadi mereka punya patokan-patokan itu area-area begitu ya. Jadi nggak kayak kita mungkin kita udah punya titik-titik koordinat tertentu yang bisa bikin satu area itu patokannya itu sangat precise, sangat tepat gitu ya. Tapi kalau zaman dulu enggak. Ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, begitulah firman Tuhan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, anak-anak semua dan Bapak Ibu Guru, saya teringat gitu ya, ini kejadiannya kalau nggak salah minggu lalu begitu ya. Di minggu lalu itu saya itu kan sudah berkeluarga, saya punya satu istri dan 2 ekor dogi. Dogi-dogi itu nggak bisa nyuci piring, berarti kalau masalah cuci piring yang tersisa tinggal saya dan istri saya gitu ya. Nah, minggu lalu itu sempat sangat padat ya kegiatannya karena ada penataran untuk rekan-rekan Bapak Ibu guru. Gitu. 1 minggu itu cukup full, jadi sangat melelahkan. Tapi saya juga ngelihat istri saya itu capek gitu ya, udah ngurusin peliharaan, masak dan lain-lain gitu. Nah, jadi saya tuh sempat bilang ke dia, udah nanti cuci piring sama saya aja gitu ya. Nanti Pak Nando yang mau mencuci piring gitu. Nah, udah gitu Pak Nando ikut penataran gitu ya, jadi host dan lain-lainnya. Nah, itu Pak Nando ngomong pagi, bilang nantilah siang dicuci. Ternyata siang itu Pak Nando udah kecapean, habis tenaga. Ya, akhirnya ketiduran lah. Nah, sore-sorenya bangun, aduh, iya ya harusnya cuci piring. Pas lihat di wastafel, ternyata piringnya udah dicuci sama istri Pak Nando. Ya, jadi Panando udah ngomong, iya Panando yang akan cuci, tapi ternyata Panando mengingkarinya. Nggak cuman itu, gitu ya. Ada juga meeting-meeting di Zoom ya, kita udah sangat familiar dengan Zoom gitu ya. Kita janjian misalnya, oh nanti ya ini ada Pak Sun, Pak Imars, kami itu suka meeting di Zoom, apalagi setelah PPKM ya, susah untuk ketemu. Kalau sebelum PPKM kami masih sempat ketemu ya, ketemu di Kopo, ketemu di Bima bisa. Tapi setelah PPKM ini sulit. Tapi kami harus rapat gitu. Oke, janjian ya, misalnya aja gitu ya, misalnya aja jam 1 siang. Nah, Pak Nando itu kadang-kadang gitu ya, bisa tiba-tiba sakit perut gitu ya, bisa lapar gitu ya. Terus makan, tahu-tahu udah jam 1 lebih 5. Ya, padahal Pak Nando janji, iya jam 1.
Nah, jadi Panando juga bisa ingkar gitu ya, nggak on time untuk ikut meeting. Nah, Panando yakin bahwa kalian, siswa-siswi dan juga rekan-rekan guru juga bisa ingkar janji, bisa tidak menepati perkataannya. Nah, itulah manusia. Tidak ada manusia yang 100% sempurna dan tidak pernah mengingkari sesuatu, walaupun mungkin hal yang sangat kecil, gitu ya. Nah, manusia bisa ingkar, tetapi Allah tidak. Nah, itu hal pertama yang kita pelajari dari pembacaan firman Tuhan ya. Pananda tulisin ya di layar. Jadi kalian yang catat bisa catat dengan lebih mudah. Jadi hal pertama yang kita pelajari adalah manusia bisa ingkar. Tapi Allah tidak. Panando tahu dari mana manusia bisa ingkar tapi Allah tidak? Tadi ya, kalau manusia bisa ingkar, Panando udah sebutin contohnya dari diri sendiri. Pasti kalian juga kalau nginget-nginget gitu ya, ada lah hal-hal yang pernah kalian ingkari. Oh ya, misalnya udah ada apa ya, bahasa Indonesia ada PR. Oh iya Bu, saya lupa. Nah itu aja udah ingkar berarti ya. Ya besok-besok lah saya kumpulin. Ternyata besok kita kelupaan tuh. Asik main Mobile Legend lah dan lain-lain, asik nonton apalagi kemarin ya kalau kalian yang ada Fox Movie gitu. Itu tuh sepanjang Juni sampai Juli, waduh itu film-film puluhan film yang seru ada di sana. Jadi bisa aja ada tugas-tugas kita yang terbengkalai mungkin aja di awal Juni yang lalu gitu ya sebelum kita semua masuk dalam liburan. Nah, begitu juga Bapak Ibu guru mungkin bilang, "Iya, hari ini Bapak periksa, hari ini Ibu periksa, besok dibagiin ya." Ternyata ingkar juga. Jadi manusia bisa ingkar. Tapi Allah tidak. Tahu dari mana Allah tidak ingkar? Nah, Panando akan ajak kalian untuk melihat satu bagian firman Tuhan ya di Kejadian 12. Kalian gak usah buka ya, Panando aja yang bukain supaya cepat. Kejadian 12 ayat 7. Nah, ini bunyinya ya. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram, ini masih namanya Abram, belum Tuhan rubah jadi Abraham ya. Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Jadi Tuhan menjanjikan sebuah area, sebuah negeri untuk keturunannya Abraham. Nah, janji itu Tuhan katakan kepada Abram, itu kapan? Ternyata itu kurang lebih nih ya, kurang lebih 650 tahun sebelum zamannya Yosua. Wah, jadi panjang sekali, sekitar 6 abad. Tetapi karena Allah itu tidak bisa ingkar, Allah itu tetap setia untuk menepati janjinya. Tadi kita sudah baca ya di Yosua. Yosua 1 ayat yang kedua, dia bilang gini, firman Tuhan ya, "Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Jadi janji memberikan negeri itu tetap Allah akan tepati. Ya, kita lihat nih, manusia bisa ingkar, tetapi Allah tidak bisa ingkar. Nah, nanti kalau kalian baca ya keseluruhan kitab Yosua ini, kalian akan mendapati bahwa janji Allah itu digenapi. Ketika orang-orang Israel berhasil menaklukkan orang-orang Kanaan dan berhasil menduduki negeri Kanaan dan diam di negeri yang dijanjikan. Nah, nanti mungkin ada dari kalian yang protes, "Wah, kalau baca kitab Yosua itu kelihatan ini Allahnya orang Kristen itu Allahnya kita Allah di perjanjian lama itu sadis, kejam. Wah, nyuruh ngebunuh, nyuruh membantai negeri." Wah, ini nanti panjang lagi nih ceritanya nih. Pak Nando nggak akan ceritain terlalu banyak, tapi intinya orang-orang yang Tuhan itu suruh bunuh begitu ya, kata di Alkitab tuh begitu, disuruh bunuh, disuruh habiskan, disuruh bantai. Itu adalah orang-orang yang berdosa. Tuhan sebagai Allah, sebagai hakim yang adil, berhak untuk menghukum siapa saja yang bersalah dengan cara yang Tuhan tentukan. Nah, bagi orang-orang misalnya di Yeriko, di kota Ai nanti ya namanya, nanti ada bangsa Amalek gitu. Nah, bagi orang-orang tersebut, Tuhan menggunakan orang Israel sebagai alat untuk menghukum orang-orang yang berdosa tersebut, orang-orang yang tidak mau taat kepada
Tuhan. Ya, tapi itu penjelasan singkatnya. Nanti kalian mungkin masih ada keberatan-keberatan, tapi kita fokusnya bukan di situ hari ini, bukan untuk menjawab keberatan-keberatan kalian. Ya, kita hanya bisa melihat bahwa pada saat ini ya, karena waktu terbatas, kita bisa melihat bahwa manusia bisa ingkar, tetapi Allah tidak. Dan di kitab Yosua itu ditunjukkan bagaimana janji Allah kepada Abram dari 650 tahun yang lalu itu digenapi di masa Yosua. Itu hal pertama yang kita pelajari. Allah tidak bisa ingkar. Oke, nah yang berikutnya, yang kedua ya, kita belajar apa nih yang kedua? Yang kedua, nanti kita akan lihat bahwa Tuhan menyertai. Tuhan menyertai orang-orang percaya. Ya, Tuhan menyertai orang-orang percaya, tapi ini ada tapinya nih. Jadi gak cuman Tuhan menyertai doang, tapi orang-orang percaya dituntut setia melakukan firman Tuhan. Nah, Tuhan menyertai orang-orang percaya, tapi orang-orang percaya yang disertai oleh Tuhan itu dituntut untuk setia melakukan firman Tuhan. Nah, ngomong-ngomong tentang penyertaan Tuhan gitu ya, atau bisa Panando bilang penyertaan Tuhan itu artinya kita berada dekat dengan Tuhan, kita memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Nah, ini seharusnya menjadi hal yang utama yang kita harapkan sebagai orang-orang percaya. Bukan malah mengharapkan sekadar berkatnya. Nah, kita bisa lihat nih ya, Panando juga akan buka satu bagian firman Tuhan. Kalian simak ya, ini dari Kitab Keluaran. Kitab Keluaran, coba ya. Oh, bukan Kitab Keluaran. Oh, Keluaran pasal 33. Panando salah catat. Keluaran pasal 33. Ya, Panando akan bacain beberapa ayat ya. Keluaran 33 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu, ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abram, Ishak dan Yakub. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau bangsa-bangsa yang akan mereka temui. Ya, Tuhan bilang, aku akan mengutus seorang malaikat. Ini bukan malaikatnya, itu bukan iblis ya, ini malaikatnya Tuhan. Orang yang berada di pihak Tuhan. Yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab, nih, jadi tadi di ayat 2 Tuhan bilang, oh ini hal yang positif nih. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan bersama denganmu. Kamu akan mengalahkan orang-orang. Wah, kalau kita lihat gitu ya, Israel tetap menjadi bangsa yang kuat nih, yang tidak terkalahkan. Kenapa? Karena ada malaikat Tuhan yang berperang bagi mereka. Jadi positif. Tapi di ayat 3 kita lihat. Sebab Allah tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Perhatikan, aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Jadi, sebetulnya Tuhan bilang, aku akan ngutus malaikat, tapi aku nggak mau jalan sama kalian. Ini mungkin kalian yang orang tuanya punya sopir gitu ya. Oke, kalian mau main kemana? Mau main ke Dufan, mau main ke Trans Studio. Oke, mau main ke rumah teman. Oke, mau main kemana? Oke, papa bayarin, mama bayarin, beliin tiketnya, tiket masuknya, kasih uang jajan. Ya, sebagian dari remaja mungkin rada beda gitu ya, tapi sebetulnya biasanya seorang anak yang punya relasi dekat dengan orang tua itu dia akan sedih ketika papahnya itu bilang, papa akan siapin semua fasilitasnya, kamu akan main dengan puas di sana, punya tiket masuk gitu ya, tiket masuk VIP. Jadi kalau di Trans Studio itu ada yang VIP card gitu ya, jadi dia bisa masuk tanpa harus ngantri. Tapi kalau udah banyak orang yang punya VIP juga tetap aja di barisan VIP itu juga tetap harus ngantri ya. Nah, tapi yang sedihnya itu ketika papanya itu bilang, tapi papa nggak ikut ya. Papa mah males main sama kamu. Papa mah nggak mau nemenin kamu. Kamu ini anak yang tegar tengkuk. Nah, seperti itulah orang Israel. Ya kenapa? Karena di pasal sebelumnya, Keluaran pasal 32, orang Israel menyembah anak lembu emas. Jadi Tuhan sebel sama orang Israel. Gitu ya. Tuhan kesal. Tapi Tuhan tetap mau menyertai.
Nah, lalu gimana bangsa Israel ketika mendengar hal itu? Nih, Keluaran 33 ayat 4. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini. Jadi bagi mereka, kalau Tuhan tidak menyertai, itu ancaman yang mengerikan. Berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Panando loncat ya ke ayat 15. Ini Musa ngomong ke Tuhan. Berkatalah Musa kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami atau tidak menyertai kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Janganlah suruh kami berangkat dari sini kalau engkau tidak menyertai. Ini mirip seperti seorang anak yang bilang, ketika papanya bilang, kamu boleh main ke Trans Studio, Trans Mall, bawa nih kartu kredit papa, nih ada uang nih 10 juta, nih ada uang 20 juta, kamu boleh pakai. Kamu bisa puas ke sana. Tapi papa nggak ada di sana. Ya, kamu cuma pergi sama sopir papa aja. Si anak ini akan merasa, aduh, papa gue nggak nemenin gue. Terus gue ini kayak siapa ya? Gue ini bukan anaknya gitu. Nah, seperti itulah perasaan orang-orang Israel ketika Tuhan bilang bahwa kamu pergi, malaikatku akan menyertaimu, tapi aku tidak akan menyertaimu. Ini ancaman yang mengerikan. Karena itu kita perlu pahami bahwa penyertaan Tuhan ini adalah hal yang sangat penting. Ini bukan hal yang remeh. Jauh lebih penting daripada berkat-berkatnya. Bahkan kalau kita lihat nih ya, di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 8 dan 9, di sana dikatakan bahwa orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus itu akan dipisahkan dari Allah, itu tidak akan disertai oleh Allah, itu akan hidup jauh dari hadirat Allah. Jadi bisa dibilang nanti di suatu waktu nanti gitu ya, di masa yang akan datang ketika Tuhan Yesus sudah menghakimi dunia ini, orang-orang yang tidak percaya akan dipisahkan dari hadirat Tuhan, akan berada jauh dari Tuhan. Nah, itulah neraka sebetulnya. Berada jauh dari Allah. Tidak berada dekat dengan Allah, tidak berada di hadirat Allah. Ini harusnya menjadi suatu hal yang menakutkan bagi kita, orang-orang percaya, ketika Tuhan tidak menyertai kita. Karena itu kita perlu mengharapkan penyertaan Tuhan. Kita perlu meminta Tuhan menyertai kita selalu. Bukan hanya mengharapkan berkatnya. Boleh nggak minta berkat? Boleh. Ya, tapi ingat juga, ini minta berkat juga bukan asal minta berkat gitu ya. Nanti Pak Nando akan jelasin di poin yang ketiga ya sedikit ya. Nah, kita perlu ingat bahwa Tuhan itu jauh lebih penting daripada berkat-berkatnya. Nah, masalahnya ada orang-orang Kristen, ada orang-orang percaya yang lebih mementingkan berkatnya daripada Tuhannya. Nah, Pak Nando harapkan tidak ada di antara kalian ya, siswa-siswi maupun para guru yang memiliki konsep seperti ini. Ini namanya teologi kemakmuran. Teologi ini mengajarkan apa nih, teologi kemakmuran ini? Teologi ini mengajarkan bahwa, oh, kalau jadi orang percaya, jadi orang Kristen, itu harus apa? Harus sehat. Kalau nggak sehat, kalau sakit-sakitan, dosa. Belum beriman. Wah. Terus kalau jadi orang percaya itu harus jadi apa? Harus jadi pimpinan. Nggak boleh jadi bawahan. Ya, bingungnya kan. Kalau semua orang jadi pimpinan, terus siapa yang dipimpin ya? Terus ada juga paham dari teologi kemakmuran itu begini. Jadi orang Kristen itu harus kaya. Kalau miskin itu pasti karena dosa. Kalau miskin itu pasti karena kurang beriman. Nah, jadi karena orang-orang mengharapkan pengen jadi kaya, pengen punya jabatan tinggi, pengen jadi orang terkenal, terus pengen sehat terus, jadi orang-orang tuh mau jadi orang Kristen. Kenapa? Oh, karena di Kristen mah dijanjin begitu tuh. Kalau jadi Kristen pasti sehat, kaya, dan lain-lain, punya jabatan tinggi dan terkenal. Nah, itulah teologi kemakmuran. Nah, ini orientasinya atau arahnya ini menawarkan itu berkat-berkatnya, bukan menawarkan kedekatan dengan Tuhan, bukan menawarkan relasi yang intim dengan Tuhan. Nah, ini pandangan yang salah. Ini teologi atau pemahaman Alkitab yang keliru. Sayangnya banyak orang terpikat, banyak orang mau untuk memegang teologi ini. Ya, kalau ada di antara kalian siswa-siswi dan para guru yang masih memegang teologi ini, ayo pikirkan kembali. Ya, jangan-jangan kalian belum membaca firman Tuhan dari A sampai Z, dari Kejadian sampai Wahyu. Kenapa? Karena kalau kita baca sekilas aja tentang Ayub begitu ya, di firman Tuhan dikatakan bahwa Ayub itu orang yang saleh. Kalau berdasarkan teologi kemakmuran, Ayub itu harusnya tetap sehat, tetap kuat, tetap punya jabatan tinggi,
nggak sampai jatuh miskin, tetap jadi orang yang kaya. Tetap keluarganya itu bahagia dan sejahtera. Tapi di dalam segala kesalehannya, Ayub bisa mengalami berbagai kesulitan. Begitu juga dengan Yusuf. Ya, Yusuf itu dijual ke Mesir, lalu difitnah, dilupakan dan lain-lain. Tapi dia setia kepada Tuhan. Bahkan lebih dari itu, Tuhan Yesus ya, kalau kita semua percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sejati. Tuhan yang tidak pernah berdosa, berarti dia orang yang saleh. Tapi Tuhan Yesus nggak kaya kok. Ya, Tuhan Yesus itu bukan orang yang punya jabatan tinggi. Ya memang tidak di Alkitab tidak disebutkan bahwa Tuhan Yesus pernah sakit begitu ya. Tapi Tuhan Yesus bukan orang yang kaya. Dia hanya dari keluarga tukang. Ada yang bilang tukang mebel, tukang kayu, atau tukang batu gitu ya, kuli-kuli bangunan begitu ya. Pak Nando nggak akan jelasin itu lebih panjang. Nah, tetapi kita bisa melihat bahwa teologi kemakmuran ini bukanlah ajaran Alkitab yang menekankan bahwa orang percaya itu pasti kaya, sehat, dan punya jabatan tinggi. Dan ini salah orientasinya, salah arahnya, salah hatinya. Kenapa? Karena harusnya kita ketika menjadi orang percaya, kita itu maunya dekat pada Tuhan, bukan maunya berkat Tuhannya aja. Nah, itu masalah penyertaan. Nah, di poin kedua ini kita melihat Tuhan menyertai orang-orang percaya, tapi orang-orang percaya perlu melakukan firman Tuhan, dituntut setia terhadap firman Tuhan. Pak Nando akan bacakan ya dari Yosua pasal 1 yang tadi. Ayat yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau, dan aku tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 7, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, bertindaklah hati-hati nih ya, sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi ada tuntutan kepada Yosua, ia yang adalah orang percaya, untuk setia melakukan firman Tuhan. Tuhan menyertai, tapi ingat kamu yang udah disertai, jangan malah kamu seenaknya gitu ya, hidup tidak taat hukum, tidak mau melakukan firman Tuhan, hidup sesuka hati. Jangan seperti itu, tetapi kamu harus hidup sesuai firman Tuhan, tidak menyimpang. Bahkan lebih dari itu, ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu. Kita bisa bilang ini sebagai membaca firman Tuhan itu dengan bersuara malah ya. Memperkatakan firman Tuhan itu, renungkan itu siang dan malam, artinya sepanjang hari, bukan siang sekali, malam sekali gitu ya. Tapi sepanjang hari di dalam kehidupan kita, kita tuh ingat firman Tuhan itu ada di pikiran kita dan kita melakukan firman Tuhan itu. Jadi ketika Tuhan menyertai kita, orang-orang percaya, kita dituntut untuk setia melakukan firman-Nya. Oh, anak-anak dan Bapak Ibu guru, tugas dari Yosua ini bukan tugas yang remeh. Ya, dia dibandingkan dengan pendahulunya yaitu Musa. Wah, ini pemimpin yang sangat luar biasa, yang sangat besar. Mulai dari di kitab Keluaran ya, dia ini adalah seorang pangeran Mesir. Yosua siapa waktu itu? Ya, Yosua cuma budak. Lalu kita lihat lagi, walaupun nanti Musa mengasingkan diri gitu, tetapi ketika Musa kembali memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, wah dia melakukan mujizat dengan menghadirkan atau dengan Tuhan memakai dirinya untuk mendatangkan tulah kepada orang Mesir. Wah, itu mujizat yang luar biasa. Di padang gurun Musa menetakkan tongkatnya ke batu, keluar, atau berbicara kepada batu, keluar air dari sana. Membelah lautan, wah itu luar biasa. Memimpin jutaan orang. Ini Musa adalah pemimpin yang besar. Nah, Yosua siapa? Yosua ini cuma hambanya Musa, cuma pendampingnya Musa. Tapi sekarang Yosua harus menggantikan peran dari Musa. Karena itu Tuhan menjanjikan pada Yosua, Yosua tenang aja, tugas kamu memang besar. Tapi jangan khawatir, kenapa? Karena ada aku yang lebih besar daripada Musa, aku yang akan menyertai engkau. Nah, inilah firman Tuhan bagi kita semua, bahwa Tuhan menyertai orang-orang percaya. Tapi ingat, kita dituntut untuk setia melakukan firman-Nya. Yang ketiga, yang terakhir yang kita bisa pelajari pada hari ini. Fernando bilang kepedean ya. Kepedean kita
Waduh, ini makin jelek ya tulisan Panando ya. Ini makin susah soalnya nulisnya ya. Kepedean kita harus disandarkan kepada Allah. Apa nih maksudnya Pak Nando ya? Kepedean kita harus disandarkan kepada Allah. Jadi keberanian kita itu harus kita ingat bahwa kita bisa berani, kita bisa pede karena ada Allah yang menyertai. Bukan karena kita ini kaya, bukan karena kita ini ganteng, cantik, pintar, dan lain-lain. Gitu ya. Kita perlu pahami juga bahwa di dalam kesulitan ini ada di dalam kehidupan ini ada berbagai kesulitan dan tantangan. Tapi kita perlu pede seperti tadi Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Berkali-kali, ada 3 kali di sana Tuhan bilang, janganlah takut, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, jadi beranilah Tuhan bilang, jangan takut. Nah, ketika Tuhan bilang jangan takut, kita harusnya pede. Nah, tapi ketika Tuhan bilang jangan takut, kita harus ingat, kenapa sih Tuhan bilang jangan takut? Ada alasannya. Alasannya adalah karena Tuhan menyertai kita. Ketika kita bilang, wah saya mah pede, saya mah berani, kenapa? Karena saya mah pinter nih, otak saya pinter. Kalian tahu nggak? Kalau kalian kebaduk kepalanya gitu ya, geger otak, bisa hilang tuh ilmu pengetahuan kalian, kepintaran kalian itu bisa hilang. Wah papa saya mah kaya, 7 turunan juga nggak habis. Oh, kata siapa? Kalau Tuhan mau, harta yang 7 turunan itu yang mungkin ratusan triliun jumlahnya, Tuhan bisa habiskan dalam sekejap mata. Wah saya mah sehat, kuat, rajin berolahraga gitu ya. Apalagi saya mah calon atlet atau atlet cilik. Saya mah sehat. Oh jangan salah. Kita hari-hari ini udah 1 tahun lebih kita berhadapan dengan COVID. Kita nggak punya kemampuan untuk menghadapi semua hal kesulitan dan tantangan di hidup ini. Semua hal yang kita andalkan itu bisa lenyap. Kita nggak bisa menjadikan hal-hal itu sebagai sandaran hidup. Jadi kepada siapa kita harus bersandar? Hanya kepada Allah yang setia, yang tidak pernah ingkar. Nah, hati-hati, ada gerakan yang disebut New Age Movement sama Positive Thinking. Ini Pak Nando juga nggak akan jelaskan terlalu panjang ya, waktunya kita terlalu singkat di sini. Hati-hati, kenapa? Karena dua paham ini mengajarkan kalau New Age Movement itu mengajarkan bahwa kita ini adalah Allah. Positive thinking juga mirip-mirip begitu ya. Jadi ini dua pandangan yang rada mirip. Atau kalau istilah rada-rada rumit ya, ini istilahnya dekat dengan panteisme. Nah, kedua hal ini, New Age Movement dan Positive Thinking ini mengatakan bahwa ketika kita ini punya power loh. Kalau kita memegang mobil Ferrari gitu ya, saya pasti punya Ferrari, saya pasti punya. Nah, perkataan kita itu punya kuasa. Jadi bukan Tuhan yang punya kuasa, perkataan kita itu punya kuasa. Nantinya kita akan dapat mobil Ferrari, gitu ya. Nah ini paham yang salah. Kenapa? Karena menyandarkan keberaniannya kepada diri sendiri. Padahal dirinya bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Kita ini hanyalah manusia yang lemah. Jadi kita perlu hati-hati karena ada banyak di dalam kekristenan pandangan-pandangan yang salah. Nah ini 3 hal yang kita pelajari hari ini, yaitu bahwa manusia bisa ingkar, tapi ingat Allah tidak ingkar. Yang kedua, Tuhan menyertai orang-orang percaya, tapi orang-orang percaya dituntut setia melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, kepedean kita harusnya disandarkan kepada Allah, bukan kepada hal-hal yang lain. Nah itu 3 prinsip yang penting. Lalu apa kaitannya sama kita? Pak Nando akan cepat aja gitu ya. Apa kaitannya dengan kita? Kalian perlu tahu bahwa manusia itu punya problem yang gak terselesaikan. Gak bisa manusia selesaikan, yaitu penderitaan dan kematian. Dan ini di dalam pandangan Kristen, dalam pandangan Alkitab, semuanya itu terjadi kenapa? Karena dosa. Nah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan kita. Lalu dia berjanji dalam Yohanes 3 ayat 16 bahwa semua orang yang percaya tidak akan binasa. Roma 10 ayat 9, semua yang mengaku Yesus sebagai Tuhan tidak akan binasa tapi akan diselamatkan. Matius 11, Tuhan mengajarkan bahwa mari kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Maksudnya berbeban berat dengan peraturan-peraturan. Ayo, aku akan memberikan kelegaan, aku akan memberikan anugerah kepadamu. Allah pasti akan menepati janjinya. Tapi pertanyaannya, maukah engkau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Menjadi orang-orang percaya, menjadi orang-orang yang dibenarkan, menjadi orang-orang yang diselamatkan.
Ketika kamu udah menjadi orang-orang yang percaya, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan berarti bebas melakukan dosa, tetapi kita harus hidup di dalam firman Tuhan, harus mengerjakan keselamatan kita. Kita harus menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Ketika kalian hari ini mendengarkan firman Tuhan, setiap minggu mendengarkan firman Tuhan, kalian melakukannya enggak? Kalau nggak melakukannya, jangan-jangan nanti satu titik, satu waktu, Tuhan tidak mau menyertai kalian lagi. Dan ingat, Tuhan selalu menyertai kita, orang-orang percaya itu dalam segala kondisi. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir, kita harus tetap berani karena Tuhan menyertai kita. Apapun keadaan kita, baik kita sehat, sakit, baik kita sulit, maupun kita lagi beruntung, diberkati, sejahtera. Tuhan menyertai kita. Jangan takut. Ketika kita dihadapkan dengan kematian, jangan takut karena Tuhan menjanjikan ada kehidupan setelah kematian. Ketika kita diperhadapkan dengan COVID ini, pandemi yang tidak berkesudahan, kita diingatkan bahwa Allah itu tetap menyertai kita. Ketika kita diperhadapkan dengan kematian orang-orang di sekitar kita, kita diingatkan bahwa Allah tetap ada sama kita yang menghiburkan kita. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi keluarga yang tidak mudah, papa mama yang bercerai mungkin, papa mama yang kerjaannya ribut tiap hari, kita perlu ingat, kita perlu seperti halnya Yosua gitu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu karena Tuhan menyertai engkau. Jangan khawatir, kamu nggak sendirian karena ada Tuhan yang menyertai. Demikian juga ketika kalian memasuki semester yang baru, memasuki tahun pelajaran yang baru, bahkan kelas 7 dan kelas 10, kalian memasuki jenjang yang baru. Jangan khawatir, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa? Karena Allah menyertai kalian. Jangan lupa, tetapi jangan lupa ketika Allah menyertai bukan berarti kita bisa ongkang-ongkang kaki. Wah, tenang aja, Tuhan menyertai, kita nggak perlu belajar, nanti juga naik kelas. Nggak seperti itu. Tuhan tetap menuntut tanggung jawab dari kita. Sebagai pelajar, belajarlah dengan baik. Jangan lebih banyak main game. Bukan berarti main game salah, tapi jangan waktu kita lebih banyak dihabiskan main game daripada belajar. Sebagai pelajar, tugas kita adalah belajar. Kerjakan tugas-tugas dengan baik. Jadi itu firman Tuhan yang kita pelajari dari Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Ada 3 prinsip yang kita perlu tahu. Dan dari 3 prinsip itu kita tahu bagaimana kaitannya dengan kehidupan kita. Akhir kata, jangan khawatir, jangan takut, karena ada Tuhan yang senantiasa menyertai. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi.